Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Pada pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan mengenai lambang unsur dan juga rumus kimia. Nah, pada pertemuan hari ini akan dijelaskan tentang rumus empiris dan juga rumus molekul. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Semoga dengan doa kita ini adik-adik di rumah bisa lebih memahami materi yang akan diajarkan nanti. Di pertemuan minggu lalu sudah dibahas tentang rumus kimia. Rumus kimia itu adalah zat yang menyatakan jenis dan jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat itu. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya. Teman-teman mungkin di rumah masih ingat. Misal di sini Ibu review kembali. Contoh di sana ada H2O. H2O di sini H2O. Angka 2 di sini itu namanya adalah indeks. Artinya indeks H-nya berarti ada 2, kemudian indeks O-nya itu ada 1. Angka 1 di sebelah O itu biasanya tidak pernah dituliskan. Jadi kalau ada unsur yang tidak ada angkanya di sebelah kanannya, berarti dia bernilai atau punya indeksnya itu adalah 1. Masih ingat ya? Minggu lalu sudah dijelaskan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, rumus kimia itu ada 2. Yang pertama ada rumus molekul, kemudian nanti yang kedua ada rumus empiris. Rumus molekul itu adalah rumus kimia suatu zat yang menyatakan jenis dan banyaknya atom yang sebenarnya dalam satu molekul suatu zat. Contoh, di sini ada H2SO4. H2SO4. Artinya berarti di sini terdiri dari 2 atom H karena ada indeks 2, H-nya ada 2. Kemudian 1 atom S, di sini S-nya tidak ada angka, artinya dia bernilai 1 indeksnya. Dan 4 atom O. Nah, di sini ada O-nya ada 4. H2SO4. Sekali lagi, berarti H-nya ada 2, S-nya ada 1, dan O-nya ada 4. Ini namanya adalah rumus molekul. Contoh lain. Misal di sini ada CH3COOH. CH3COOH. Nah, berarti di sini ada 2 atom C, bisa dilihat yang tanda merah, ini C-nya berarti ada 2. Kemudian ada 4 atom H, di sini H-nya ada 3, di sebelah kanan H-nya ada 1 ditambah 3 berarti ada 4. Kemudian ada 2 atom O yang berwarna kuning, di sini O-nya ada 2. CH3COOH berarti terdiri dari 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Bisa dipahami ya? Di sini jelas ada warnanya, yang C itu merah, H itu biru, dan O itu ada kuning, warna kuning. Nah, ada contoh lain, BaOH 2 kali. Kalau ada angka di luar kurung seperti ini, nah seperti ini angka 2 di luar kurung, artinya angka di luar kurung ini milik unsur yang ada di dalamnya saja. Jadi nanti unsur di dalamnya itu tinggal dikalikan dengan angka yang di luar. Contoh di sini BaOH 2, berarti terdiri dari BA-nya di sini ada berapa?
tidak ada angka artinya nilainya 1. BA-nya ada 1 atom BA, kemudian 2 atom O, di sini O-nya ada 1 dikalikan dengan indeks di luar 2, berarti 2 atom O. Kemudian di sini ada H-nya ada 1 kalikan dengan 2 jadi 2 atom H. Sekali lagi, jadi kalau ada angka di luar kurung, artinya angka ini milik unsur yang ada di dalamnya saja. Bisa dipahami ya yang di rumah. Contoh lain, nah di sini bagaimana kalau ada 2H2O? Nah ini pertemuan minggu lalu masih ingat, ini angka di sini apa namanya? Koefisien. Nah kalau koefisien berarti milik semua unsur yang ada di belakangnya. Berarti H-nya ada, di sini H-nya 2 dikalikan dengan koefisien 2 jadi ada 4. Berarti H-nya ada 4 atom H dan O-nya ada 2 atom O. Ini untuk rumus molekul. Bisa dipahami ya untuk rumus molekul. Nah, yang kedua ada rumus empiris. Kalau rumus empiris itu adalah rumus kimia, suatu zat yang menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana atau bilangan bulat yang paling kecil dari atom-atom penyusunnya dalam satu molekul suatu zat. Jadi kalau rumus molekul tadi itu masih bisa dibagi angkanya. Kalau rumus empiris itu angkanya harus sampai pada bilangan bulat yang paling kecil. Bilangan perbandingan yang paling sederhana sampai tidak bisa lagi dibagi. Contoh. Rumus molekul, ada rumus molekulnya H2O2. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa atau apa rumus empiris dari H2O2? Nah, ada di sini H2O2. Berarti di sini H-nya ada 2, O-nya ada 2. Nah, sekarang supaya angka 2 ini bisa sampai pada angka yang paling kecil, yang paling sederhana, berarti tinggal dibagi 2, H2O2 ini tinggal disederhanakan dibagi dengan 2. Berarti 2 dibagi 2 hasilnya 1, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi rumus molekulnya adalah HO. Contoh lain, ada rumus molekul C6H12O6. Di sini C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. Nah, kemudian kita sederhanakan atau kita bagi dengan angka sampai nanti mendapatkan hasil angka yang paling kecil. Ada 6, 12, dan 6. Kira-kira dibagi berapa supaya kita mendapatkan hasil angka yang paling kecil? Ini mau dibagi 2 ataupun 3 juga bisa. Tapi hasilnya nanti akan dibaginya 2 kali. Jadi supaya kita langsung mendapatkan angka yang paling sederhana, tinggal kita bagi 6 semuanya. Nah, berarti 6 dibagi 6 hasilnya 1, 12 dibagi 6 hasilnya 2, 6 dibagi 6 hasilnya 1. Jadi C-nya ada 1, kemudian H-nya ada 2, dan O-nya ada 1. Jadi rumus empirisnya adalah CH2O. C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya ada 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Contoh lain ada rumus molekul misal H2SO4. Di sana H-nya ada berapa? Ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Nah, kira-kira H2SO4 ini mau kita bagi dengan berapa supaya mendapatkan hasil yang paling kecil? Kalau misalnya kita bagi 2, 2 bagi 2, oke, 1. 1 dibagi 2, 0,5. Tidak mungkin ada indeks yang bernilai desimal. Nah, lalu bagaimana? Nah, karena H2SO4 ini tidak bisa kita sederhanakan, maka perbandingannya tetap. Jadi, rumus empirisnya adalah tetap H2SO4. Karena tidak bisa kita sederhanakan. Nah, seperti ini. H-nya tetap 2, S-nya tetap 1, dan O-nya tetap 4. Jadi rumus empirisnya tetap H2SO4. Nah, ini contoh rumus empiris. Misal ada asam sulfat. Asam sulfat rumus molekulnya adalah
H2SO4. Nah, rumus empirisnya tadi tetap H2SO4. Kenapa? Karena tidak bisa kita sederhanakan ya. Nah, sekarang etena, rumus molekulnya apa? C2H4. Ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Dibagi 2. 2-nya dibagi 2. 1, C-nya 1, hanya 4 dibagi 2, 2. Jadi rumus empirisnya adalah CH2. Kemudian ini C6, H12O6. Dibagi menjadi 6. 6 bagi 6. 1, 12 dibagi 6. 2, 6 dibagi 6. 1. Jadi rumus empirisnya CH2O. Nah, bagaimana dengan air? Air H2O. Dibagi berapa? Tidak bisa disederhanakan karena ini sudah indeks angka yang paling kecil itu 1. Ini sudah ada indeks 1 berarti tidak bisa kita bagi, tidak bisa kita sederhanakan. Jadi rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya yaitu H2O. Nah, sekarang tadi ini hidrogen peroksida H2O2. Berapa rumus empirisnya? Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Ada yang masih ingat? Silahkan tinggal adik-adik jawab di rumah ya. Sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau sudah paham, ini ada soal latihan, tugas bisa adik-adik kerjakan di rumah. Tugasnya tentukan rumus empiris beberapa senyawa berikut. Yang pertama C4H8O4, tinggal nanti sederhanakan jadi berapa. Yang kedua ada H2O2, yang ketiga CaCl2, dan yang keempat C2H6. Silakan bisa di screenshot untuk tugasnya. Kalau ada pertanyaan atau yang belum dipahami bisa simpan atau tuliskan komentar ataupun bisa via WA ataupun bisa di grup ditanyakan ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like channel YouTube-nya dan subscribe. Cukup sekian dari Ibu, sampai ketemu lagi pada pertemuan nanti minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.